Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam dan berkah dalam untuk kita semua. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ibu Veronica, apa kabar? Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan berduka cita atas meninggalnya Bapak Roni Tomasianis 40 hari yang lalu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, adik dan kakak sekalian yang sama dikasih Tuhan, kita semua diundang oleh Ibu Veronica keluarga untuk datang ke rumah ini. Kita mau bersatu hati mendoakan keselamatan kekal Bapak Roni Thomas Kudus adalah satu. Maka marilah kita membuka hati kita membuka seluruh diri kita untuk menerima Tuhan. Segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Engkau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk istri dari Bapak Roni, serta anggota keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan dan temukanlah mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapan. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyangkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kau
sebagai tanggapan atas bacaan-bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, kita mendengar dalam bacaan pertama tadi kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama sangat kuat mengangkat tentang harapan orang Israel akan keselamatan, harapan orang Israel akan lestarinya keberadaan mereka di bumi ini. Kita lantas kemudian bertanya, kira-kira apa yang membuat orang Israel itu bertahan sampai dengan saat ini? Kira-kira apa yang mereka pegang teguh sehingga mereka itu dapat bertahan sampai dengan saat ini? Terlepas dari apa yang mereka lakukan saat ini, bahwa mereka sedang gencar membombardir orang-orang Palestina dan juga para musuh yang mencoba untuk melawan mereka. Saya ingin mengangkat satu hal yang menjadi kekuatan mereka, bahwa orang Israel memiliki harapan. Orang Israel memiliki harapan. Nah, apa yang mendasari harapan mereka? Harapan mereka didasarkan pada iman yang kuat. Nah, dalam Injil tadi kita mendengarkan Yesus yang walaupun adalah Allah, tetapi ia juga adalah manusia. Allah 100%, tapi juga sebagai manusia 100%. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Sebagai seorang manusia yang juga memiliki pengikut, orang-orang dekat, ia tidak lupa untuk mendoakan orang-orang dekatnya. Ia dengan tulus mendoakan orang-orang dekatnya kepada Bapa supaya semua mereka menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa, juga Roh Kudus adalah satu. Dengan demikian kalau kita menghubungkan dengan bacaan pertama tadi, kita kemudian semakin yakin bahwa Tuhan Allah selalu mengharapkan yang terbaik untuk kita. Dan harapan Allah yang paling tinggi adalah supaya kita semua terpelihara, kita semua menjadi selamat, dan kita semua bersatu di dalam Dia. Nah, apa pesannya untuk kita? Pesan dari doa Yesus untuk kita sebagai satu komunitas beriman, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara dunia, kita semua diminta untuk saling menghembuskan harapan supaya kita semua memperoleh keselamatan. Apa yang kurang akhir-akhir ini dalam dunia saat ini? Yang kurang adalah bahwa manusia, hampir semua kita, entahkah dia beragama apapun, entahkah dia itu berjubah atau tidak, manusia akhir-akhir ini cenderung egois, termasuk egois untuk berharap juga. Dia hanya berharap supaya hal yang baik hanya datang kepada keluarganya, kepada dirinya, kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dan pada saat yang sama, bisa jadi dia mengharapkan hal yang kurang baik, hal yang kurang berkenan untuk terjadi atas diri orang lain. Hal ini semakin kelihatan apabila ketika kita disakiti. Kecenderungan ketika kita disakiti oleh orang lain adalah bahwa kita mengharapkan supaya orang yang telah menyakiti kita juga mengalami kesakitan yang sama seperti kita. Nah, kita semua malam ini diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menghembuskan angin harapan
mulai dari dalam diri kita, mulai dari dalam rumah-rumah kita, untuk supaya semua kita selamat, untuk supaya semua kita terpelihara, untuk semua kita menjadi baik. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita mengharapkan yang terbaik datang kepada orang lain, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita? Pada malam hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Kudus untuk mendoakan Bapak Roni Thomas Yanis yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang didasarkan oleh iman akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua berharap agar Bapak Roni Thomas Yanis boleh bersatu bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pada saat yang sama, marilah kita mendoakan Mama Ibu Veronica Sri Utami sekeluarga, supaya Tuhan Allah memelihara mereka, menjaga mereka, dan supaya mereka sekeluarga tetap bersatu sama seperti Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus satu adanya. Dan pada saat yang sama pula, mari kita berdoa untuk satu sama lain, supaya Tuhan Allah memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, menganugerahkan kepada kita rahmat yang tak terkira, yang dapat kita gunakan untuk saling meneguhkan dan saling mempersatukan satu dengan yang lain. Semoga Tuhan Allah menyertai kita dengan roh-Nya yang kudus, agar apa yang menjadi komitmen kita untuk saling mendoakan, saling mengharapkan yang terbaik satu sama lain pada malam hari ini dapat kita wujudkan secara nyata dalam hidup. Tuhan menyertai kita. Saudari terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara anak kita Bapak Roni Thomas Yanis Korua yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Roni Thomas Yanis yang masih berduka atas kematian, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, padamu, terima kasih Tuhan. Bersembah
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu pada keluarga Mama Veronica Sri Utami, serta mereka dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Kami juga mendoakan sama saudara dan saudari kami yang saat ini mengalami bencana alam di mana saja, terutama di wilayah Flores Timur atas letusan gunung berapi Lewotobi. Setelah mereka, pulihkanlah kembali keadaan di sana. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Roni Thomas Yanis, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Menghapus dosa dunia, berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi meskipun kami
Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba-Mu, Bapak Roni Thomas Yanis, dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil, Bapak Roni Thomas Yanis. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian, secara istimewa anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Roni, niat hati, harapan, rencana, dan aktivitas kita selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur pada Allah. Yanis Kurwa. Sebetulnya dia memang orang Manado, tapi dia tidak pakai fam selama ini. Sebetulnya famnya Kurwa. Yanis itu nama orang tua. Jadi terima kasih atas ibu, bapak, adik-adik sekalian yang sempat hadir pada hari ini, di mana pada gerimis-gerimis kecil, tapi tidak ada halangan untuk datang ke rumah kami. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Bung.